Halo sahabat guru online, akhir-akhir ini pasti sahabat guru online sering mendengar kata resesi kan? Kata resesi sering sekali muncul di media sosial, televisi, maupun pembicaraan orang-orang di sekitar kita saat ini. Akan tetapi, apakah sahabat guru online sudah tahu apa sebenarnya resesi itu? Yuk simak di video ini. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, seolah-olah terhenti, menurunnya ataupun mundurnya, berkurangnya kegiatan dagang atau industri. Sedangkan jika kita buka Wikipedia, kita akan menemukan penjelasan bahwa dalam ekonomi makro, resesi atau kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Nah, di sini ada kata 2 kuartal atau lebih dalam 1 tahun. Tahukah sahabat guru online arti kuartal? Nah, arti kuartal adalah 1/4 tahun, yaitu 3 bulan atau triwulan. Jadi maksudnya resesi terjadi jika dalam 1 tahun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi setidaknya selama 6 bulan atau lebih. Nah, maka secara singkatnya, resesi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk ketika terjadinya penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun yang dapat memicu kebangkrutan ekonomi dari segala sektor. Nah, jika menurut info yang sedang booming saat ini, Indonesia masuk ke dalam 15 negara yang berpotensi mengalami resesi menurut Bloomberg, perusahaan keuangan Amerika Serikat. Nah, dalam survei tersebut juga dijelaskan bahwa Sri Lanka menempati posisi pertama negara berpotensi resesi dengan presentasi 85%, New Zealand 33%, Korea Selatan dan Jepang 25%. Lalu Cina, Hong Kong, Australia, Taiwan, Pakistan itu ada di presentasi 20%. Malaysia 13%, Vietnam dan Thailand 10%, Filipina 8%, dan disusul dengan Indonesia 3%. Dan India yang terakhir menempati 0% seperti itu. Dan menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hasil survei tersebut menunjukkan indikator ekonomi Indonesia masih jauh lebih baik dari negara-negara lain yang peringkatnya di atas Indonesia dalam survei tersebut. Nah, kendati demikian, Indonesia masih harus tetap waspada terhadap potensi resesi yang masih dapat terjadi. Pasalnya, saat ini negara-negara di dunia masih dibayangi resesi dan kenaikan inflasi. Nah, tahukah sahabat guru online penyebab resesi? Nah, penyebab resesi jika menilik dari cnbcindonesia.com diantaranya yang pertama karena terjadinya guncangan ekonomi disebabkan oleh suatu hal. Contohnya wabah COVID-19. Jadi guncangan ekonomi yang mendadak seperti pandemi COVID-19 merupakan salah satu penyebab resesi ekonomi. Ini ditandai dengan lemahnya daya beli akibat kesulitan finansial karena banyak usaha yang gulung tikar, banyak pekerja dirumahkan, sehingga tanpa aktivitas dan mobilitas manusia, roda ekonomi pun akhirnya tersendat. Nah, penyebab yang kedua adalah inflasi. Apa sih inflasi? Jadi menurut Wikipedia dijelaskan bahwa inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Inflasi yang berlebihan membuat daya beli masyarakat melemah. Di lain sisi, produksi barang dan jasa bakal menurun. Ini masuk dalam kategori berbahaya karena akan memicu pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Nah, penyebab yang ketiga adalah tingginya suku bunga.
Inflasi yang melambung membuat bank akan menaikkan suku bunganya. Masalahnya, dua hal tersebut diperparah dengan daya beli masyarakat yang mulai lesu, dan hal tersebut dapat menjadi penyebab resesi. Suku bunga yang tinggi fungsinya untuk melindungi nilai mata uang, tapi ini akan membebani debitur dan menyebabkan kredit banyak yang macet. Jika terjadi secara besar-besaran, perbankan bisa saja kolaps, jatuh atau roboh seperti itu. Lalu yang keempat, gelembung aset pecah. Apa sih maksudnya gelembung aset pecah ini? Nah, gelembung aset ini juga menjadi satu penyebab resesi ekonomi. Jadi fenomena gelembung aset ini biasanya terjadi di pasar saham dan properti. Jadi investor ramai-ramai mengambil keputusan gegabah yang akhirnya dapat merusak pasar. Jadi mereka membeli banyak saham atau menumpuk properti dengan kepercayaan bahwa harganya akan terus naik nih di masa depan. Namun gelembung aset ini bakal ramai-ramai dijual ketika kondisi ekonomi sedang berantakan, atau ini biasa disebut panic selling. Jika ini terjadi, resesi ekonomi bakal makin dekat. Dan penyebab resesi yang kelima adalah salah satunya perkembangan teknologi. Loh, kok perkembangan teknologi? Perkembangan teknologi seperti apa yang dapat mempengaruhi resesi? Nah, penyebab resesi ekonomi tak hanya dari sektor ekonomi secara langsung, tapi juga berkaitan dengan teknologi. Adanya revolusi industri dikhawatirkan membuat artificial intelligence dan robot akan menggantikan banyak pekerjaan manusia. Jika ini terjadi, banyak pekerja yang berpotensi menjadi pengangguran dan resesi tidak dapat dihindarkan. Nah, itu tadi 5 penyebab adanya resesi atau terjadinya resesi. Sekarang kita lihat apa saja dampak yang dapat ditimbulkan jika resesi terjadi. Nah, dampak jika suatu negara terjadi resesi maka akan menyerang berbagai pihak. Yuk kita lihat. Yang pertama, dampak resesi ekonomi terhadap pemerintah. Jadi resesi ekonomi membuat pendapatan negara dari pajak dan non-pajak pasti akan menjadi berkurang. Ini karena penghasilan masyarakat menurun hingga menyebabkan harga properti anjlok dan akhirnya memicu rendahnya jumlah PPN ke kas negara. Ketika pendapatan negara sedang merosot, pemerintah tetap dituntut untuk membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin karena jumlah pengangguran yang meningkat. Selain itu, pembangunan tetap dituntut untuk terus berjalan di berbagai sektor pemerintahan, termasuk menjamin kesejahteraan rakyat. Akibatnya apa? Akibatnya pinjaman ke bank asing juga bisa melonjak. Lalu yang kedua, dampak resesi ekonomi untuk perusahaan. Bisnis berpotensi bangkrut saat terjadi resesi ekonomi. Karena ketika terjadi resesi ekonomi, daya beli masyarakat menurun dan pendapatan perusahaan bakal semakin kecil. Kondisi ini yang bakal mengancam kelancaran arus kas. Perang persaingan harga lantas menjadi pilihan perusahaan agar terhindar dari kebangkrutan. Namun, langkah ini membuat keuntungan bakal menurun dan harus ditambal dengan melakukan efisiensi. Biasanya perusahaan bakal menutup area bisnis yang kurang menguntungkan hingga memotong biaya operasional serta mengurangi pekerja. Lalu kita lihat dampak ke pekerja. Efisiensi yang dilakukan perusahaan ketika terjadi resesi juga berdampak ke pekerja. Menutup area bisnis yang kurang menguntungkan dan memotong biaya operasional berarti melakukan PHK kepada banyak pekerja. Jika banyak terjadi PHK, berarti pengangguran semakin meningkat. Nah, setelah kita tahu beberapa dampak yang bisa terjadi akibat resesi, nah sekarang kita akan membahas tips meminimalisir dampak dari kemungkinan resesi ekonomi. Yang pertama, tips untuk meminimalisir dampak dari kemungkinan resesi ekonomi ialah konsisten mempersiapkan dana darurat. Jadi alokasikan secara maksimal dana darurat secara konsisten mulai dari sekarang.
Ini sangat penting untuk menjaga kestabilan mental kita saat terjadi resesi jika kita memiliki dana darurat untuk menanggulangi hidup di tengah gempuran resesi. Yang kedua, mulailah berhemat dan tidak menambah hutang. Lalu yang ketiga, cermati perkembangan kondisi ekonomi terbaru dan mulailah memanfaatkan peluang yang dapat bernilai ekonomi. Jangan ragu untuk membuka usaha kecil-kecilan jika dirasa kondisi keuangan kita masih lemah. Lalu yang keempat, jangan panik berlebihan ya. Hiduplah dengan sewajarnya dan jangan panik. Tetap lakukan konsumsi seperti biasa karena ini bisa membantu ekonomi tetap tumbuh. Ingat, konsumsi masyarakat berperan besar pada pertumbuhan ekonomi kita. Namun tetap ingat, berhemat dan ingat dana tabungan darurat ya. Nah, baik, itu tadi sekilas informasi tentang resesi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Guru Online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.